para pendirinya, para perintisnya itu kepengen supaya madrasah ini mencetak kader-kader NU yang profesional, yang mengenal NU-nya, Mbak. Sekarang banyak sekali orang NU tidak mengenal NU. Di program kita itu selain anak-anak bisa membaca Al-Quran, anak-anak juga harus takfid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam acara Bincang-Bincang. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk berbagi ilmu tentang pendidikan. Nah, kali ini kita akan membahas yang berjudul Strategi Pengembangan Madrasah Berbasis Qur'ani. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pendidikan adalah sangatlah penting bagi kalian semua, yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri kita. Nah, madrasah adalah salah satu pendidikan formal yang selain mengajarkan tentang ilmu umum, madrasah juga mengajarkan tentang ilmu keagamaan. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau Ibu Istiqomah SPDSI. Beliau juga seorang kepala madrasah MANU Lutful Ulum. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih karena Ibu telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat Manulu Media. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang madrasah ya, Bu, ya, yang berbasis Qur'ani. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah peran madrasah di era modernisasi sekarang ini apa, Bu? Oke, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman Manulu Media yang saya banggakan, terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk ikut andil dalam acara Bincang-Bincang Manulu Media ya. Dengan tema Strategi Pengembangan Madrasah Berbasis Qur'ani. Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin mengatakan bahwa memang sangat besar sekali peran madrasah bagi kehidupan kita secara tidak langsung, ya, karena pendidikan di dunia ini atau di Indonesia itu tidak luput dari yang namanya madrasah. Itu peran madrasah sangat berarti sekali bagi kita, apalagi kita yang ada di daerah-daerah terpencil seperti kita sekarang ini di Desa Gandong ya, Wonokerto. Itu peran madrasah sangat signifikan. Kalau anak-anak semuanya masuk ke sekolah umum, mungkin mereka tidak akan mengenal agama dengan baik. Ya. Dari dulu madrasah itu dicetuskan, diadakan karena untuk pengembangan agama. Kalau ilmu umum itu nunut lah gampangannya. Untuk madrasah, ya. Seperti itu, Mbak Umi. Nah, apakah ada perbedaan, Bu, antara sekolah umum dengan madrasah? Oh, banyak sekali, Mbak, perbedaannya. Perbedaannya sangat banyak. Kalau kita menilai dari sekolah umum itu yang ada itu hanya mapel-mapel umum saja. Mapel-mapel umum dan mapel agama itu cuma sedikit sekali diberikan. Bahkan komposisi dalam pembelajaran di sekolah umum untuk mapel agama itu cuman 2-3 jam per minggunya. Jadi sangat sedikit sekali, Mbak Umi ya, dibanding dengan madrasah. Di madrasah 1 minggu pelajaran agama itu sangat banyak. Agama itu dibagi nggak hanya agama Islam saja, tetapi di madrasah itu ada pelajaran salafnya. Kita belajar ilmu-ilmu salaf melalui kitab kuning. Kemudian kita belajar ilmu agama lain yang itu sudah ada strukturnya dari Kemenak, yaitu PAI itu ya, 4 mapel itu, Quran hadis, SKI, akidah akhlak, dan yang satunya apa, Mbak Umi ya? Fikih. Ya. Itu sebenarnya semuanya sudah ada seperti itu, Mbak Umi. Ini kan
Bu Is kan sebagai seorang kepala madrasah. Nah, namanya kan MANU Lutful Ulum nggih Bu nggih. Nggih. Nah, itu ada namanya NU gitu loh Bu. Oh, Nah, iya. karakteristik dari madrasah MANU Lutful Ulum ini apa Bu? Para pendiri kita, pendiri MANU itu ya, tujuannya, karena saya bukan seorang pendiri Mbak, terus terang. Saya adalah yang melanjutkan perjuangan beliau-beliau yang sudah merintis MANU ini. Saya tuh termasuk kepala sekolah yang keempat. Ya. MANU Lutful Ulum. Nah, MANU Lutful Ulum didirikan itu kenapa ada NU-nya? NU itu singkatan dari Nahdlatul Ulama. Artinya para pendirinya, para perintisnya itu kepengen supaya madrasah ini mencetak kader-kader NU yang profesional, yang mengenal NU-nya, Mbak. Sekarang banyak sekali orang NU tidak mengenal NU. Mereka lebih suka belajar di YouTube. Kadang ya YouTube itu jenengan tahu sendiri ya. Iya, Bu. Ya YouTube itu kan yang seperti itu. Ada yang mereka tidak basicnya dari pondok pesantren. Jadi NU-nya itu kurang. Mereka cuma membaca bacaan-bacaan yang tidak jelas sumbernya dari mana. Maka dari itu kita atau muassis itu kepengen khususnya untuk generasi penerus yang ada di Wonokerto ini agar mengenal NU secara detail, secara tulen ya, NU dari akar-akarnya. Jadi kita bekali anak-anak kita dengan NU sehingga nanti ketika mereka kuliah melanjutkan ke luar kota itu tidak gampang keikut arus, Mbak. Ya, ketika tidak gampang keikut arus ke sana kemari, tidak gampang didoktrin seperti itu, Mbak Umi. Nah, di sini kan judulnya strategi pengembangan madrasah berbasis Qur'ani, Bu. Nah, apakah berbasis Qur'ani ini sebagai salah satu karakteristik dari MANU Lutful Ulum itu sendiri? Oh iya. Alhamdulillah untuk tahun ini kita itu punya agenda yaitu kepengen madrasah kita itu, anak-anak didik kita itu mengenal Al-Quran lebih mendalam, apalagi tentang tahfidz. Ya, nah, jadi untuk tahun ini kita baru mulai merintis, Mbak Umi, untuk Al-Quran ini. Anak-anak kita bekali Al-Quran. Kenapa kita bekali Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah ruhnya Islam, ruhnya diri kita. Tanpa Al-Quran kita itu tidak mungkin kehidupan kita tidak akan sebaik yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita bekali anak-anak walaupun anak-anak itu misalnya dari sekolah luar tidak bisa membaca Al-Quran, kita usahakan anak-anak harus bisa membaca Al-Quran setelah lulus dari sini. Dan ada anak-anak yang tahfidz, Mbak Umi. Di program kita itu selain anak-anak bisa membaca Al-Quran, anak-anak juga harus tahfidz. Berarti yang tahfidz itu tidak semua nggih, Bu, cuma beberapa. Tidak semua, siswa. cuman beberapa yang mau ikut tahfidz. Kita tidak, tapi kita punya aturan, Mbak. Anak-anak paling tidak harus hafal juz amma nanti ketika lulus. Itu minimalnya nggih, Bu. Minimalnya seperti itu. Tapi maksimalnya nanti anak-anak bisa hafal 5 sampai 10 juz. Program ini itu sebenarnya program dari yayasan. Jadi program berurutan dari PAUD, RA, MI, MTS dan Aliyah, nanti endingnya di Aliyah gitu. Kenapa kok semua siswa tidak diwajibkan mengikuti program tahfidz tersebut, Bu? Iya, kita tahu sendiri Mbak Umi, kalau tahfidz itu kita kenal tahfidz itu memang hanya orang-orang tertentu, ya. Tapi sebenarnya karena ini masih permulaan, maka kita tidak mewajibkan dulu, Mbak Umi. Yeah. Karena kita masih baru merintis. Untuk tahun ini kita tidak wajibkan. Tetapi mungkin untuk tahun ke depan, insya Allah nanti kita wajibkan seluruh anak mengikuti tahfidz. Jadi motivasinya, Bu, mengadakan program tahfidz ini apa, Bu? Ya tadi itu motivasi saya dan teman-teman kepengen generasi-generasi kita itu tidak hanya mengenal yang namanya YouTube saja,
tidak hanya mengenal yang namanya media sosial saja, tetapi dia lebih banyak berinteraksinya dengan Al-Quran. Jadi kepengennya seperti itu, anak-anak setiap hari, setiap waktu senggang itu membaca Al-Quran. Karena kalau kita sudah kecanduan membaca Al-Quran, insya Allah kehidupan kita akan semakin baik. Gitu. Untuk kurikulum real atau penerapan pembelajaran tahfidz itu seperti apa, Bu? Ya. Untuk kurikulumnya, karena kita ini masih tahap mulai ya Mbak Umi ya, kurikulum kita taruh di pagi hari. Kurikulum dimasukkan, disisipkan dalam mapel pagi. Jadi setiap 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan, sebanyak 2 jam pelajaran. Jadi anak-anak nanti bisa menghafalkan Al-Quran, bisa mengaji itu pada jam tersebut. Jadi dimasukkan pada saat jam pembelajaran aktif. Gitu. Apakah Ibu upaya ini akan berhasil, Bu, menjadikan anak-anak tahfidz tersebut loh? Saya optimis dengan kerja keras teman-teman semua, dengan kerja keras Bapak Ibu guru MAN Ulul